Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Nurmalia Egikana, NIM 19091007, Prodi Pendidikan Olahraga dari kelompok 43. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi atau pengenalan lapangan persekolahan 1 PLP 1 Universitas Pendidikan Mandalika yang saya laksanakan di SMA Negeri 1 Sakra. Mengenai visi sekolah. Visi sekolah mewujudkan insan yang cerdas, kreatif, mandiri, menjunjung tinggi nilai-nilai budaya berdasarkan iman dan takwa. Misi sekolah yang pertama, terwujudnya pengembangan kurikulum yang operasional dan implementatif. Yang kedua, terwujudnya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang ketiga, terwujudnya lulusan yang cerdas, kompetitif berdasarkan IMTAK. Yang keempat, terwujudnya SDM pendidikan yang memiliki kemampuan dan kesungguhan kerja yang tinggi. Yang kelima, terwujudnya perasaan dan saran pendidikan yang relevan, mutakhir dan mutakhir. Yang keenam, terwujudnya manajemen sekolah yang tangguh. Yang ketujuh, terwujudnya penyelenggaraan biaya pendidikan yang memadai. Yang kedelapan, terwujudnya standar penilaian prestasi akademik dan non-akademik. Selanjutnya tentang pengamatan kultur sekolah. Kegiatan 3S, Sapa, Senyum, dan Salam. Kegiatan 3S di Sekolah SMA Negeri 1 Sakra berjalan dengan baik. Baik siswa yang maupun guru menerapkan senyum, sapa, salam. Penyambutan orang baru di sekolah tersebut juga bisa dibilang cukup baik. Yang kedua, prestasi akademik dan bagaimana strategi sekolah dalam mencapai prestasi tersebut. Banyak prestasi akademik yang diraih oleh SMA Negeri 1 Sakra. Yang baru-baru ini diraih adalah menang FL2SN tingkat nasional. Strategi sekolah dalam mencapai prestasi tersebut adalah melakukan pembinaan secara berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, prestasi akademik. Tentu saja, siswa SMA Negeri 1 Sakra memiliki prestasi akademik. Sekolah ini termasuk sekolah unggulan di Sakra. Yang keempat, karakteristik siswa secara umum. Di sini karakteristik siswa itu sangat beragam atau heterogen. Kemudian yang kelima, penggunaan seragam sekolah. Memiliki peraturan tersendiri dalam penggunaan seragam, seperti hari Senin, Selasa, sampai dengan Selasa, menggunakan seragam putih abu-abu. Pada hari Rabu sampai Kamis, setiap siswa harus menggunakan pakaian khas, yaitu hijau dan hitam, atasan hijau dan bawahan hitam. Kemudian pada hari Jumat sampai dengan hari Sabtu menggunakan seragam pramuka, dan sekolah mewajibkan siswanya menggunakan sepatu warna hitam. Begitu juga pakaian olahraga. Hijab yang digunakan oleh siswinya pun harus serempak atau sama yang telah dikeluarkan oleh sekolahan itu sendiri. Kemudian yang keenam, proses pembelajaran sesuai dengan protokol COVID-19 di era tatanan baru. Tentu saja, sekolah ini mewajibkan siswa-siswinya menggunakan masker dan mengecek suhu badan, serta saat melakukan pembelajaran, siswa tetap menjaga jarak. Yang ketujuh, pemanfaatan teknologi informasi dan pembelajaran, administrasi atau komunikasi. Proses pembelajaran selama pandemi COVID-19 sepenuhnya menggunakan teknologi seperti melakukan sekolah daring. Kemudian yang kedelapan, hubungan sekolah dengan orang tua siswa dan komite sekolah. Terjalin hubungan dengan baik antara orang tua dan komite sekolah. Kemudian nomor 9, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik. Jika ada yang terlambat datang sekolah dan juga telat IMTAK pada hari Jumat, maka guru memberikan teguran ataupun hukuman berupa membersihkan lingkungan sekolah atau dikumpulkan dan diberi arahan. Yang ke-10, permasalahan akademik yang sering dialami oleh siswa.
kemampuan siswa rata-rata menengah, sehingga konsep yang digunakan perlu penjelasan, khususnya untuk pembelajaran olahraga. Pada saat pandemi ini, dilarangnya bertemu berdampak tidak dapat praktik, sehingga siswanya kesulitan untuk memahami pembelajaran. Yang ke-11, permasalahan non-akademik yang biasanya dialami peserta didik di sekolah. Dilarang bertemu saat pandemi ini menjadi salah satu alasan terbesar bagi seluruh siswa untuk melaksanakan kegiatan non-akademik. Sebagian dari mereka telah lebih memilih tidak mengikuti kegiatan non-akademik yang dimaksud. Kemudian kegiatan kokuler dan ekstrakurikuler. Jenis kegiatan kokuler. Kokuler itu di sekolahan SMA Negeri 1 Sakra melakukan kunjungan ke museum yang dilakukan pada saat mendekati kelulusan atau 1 tahun sekali. Kemudian yang kedua, jenis kegiatan ekstrakurikuler. Terdapat banyak kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Sakra ini. Contohnya yaitu pramuka, futsal, silat, basket, voli, takraw, badminton, lari sprint, PMR, lumbung seni, karate, dan renang. Kemudian, peraturan dan tata tertib sekolah. Peraturan dan tata tertib sekolah yang tertulis di SMA ini tuh ada beberapa. Yang pertama, kewajiban kehadiran siswa. Yang kedua, kewajiban siswa di dalam ruangan. Yang ketiga, kewajiban siswa di luar ruangan. Yang keempat, peraturan tentang pakaian. Yang kelima, sanksi dan hukuman. Yang keenam, larangan. Yang ketujuh, ketentuan tentang pakaian. Kemudian strategi sekolah mengimplementasikan peraturan dan tata tertib sekolah. Guru-guru di sekolahan ini begitu ketat akan tata tertib supaya siswa lebih disiplin dengan waktu, cara pakaian, kerapihannya, dan kehadiran di kelas. Kemudian kegiatan seremonial formal. Jenis kegiatan seremonial formal di sekolah. Kegiatan seremonial formal di sekolah ini melakukan upacara bendera rutin di hari Senin, berdoa, mengaji di setiap hari Jumat, serta upacara di hari-hari besar seperti Hari Guru dan lainnya. Kegiatan seremonial di sekolah. Sebelum pandemi ini, setiap hari Senin dilakukan upacara bendera. Setelah adanya COVID-19, tidak pernah dilakukan karena terkait peraturan dan dari pemerintah, sehingga sekolah tidak melakukan upacara dan kegiatan lainnya. Kemudian praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. Jenis kegiatan praktik pembinaan dan kebiasaan positif. Yang pertama, melakukan bersih-bersih kelas, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, dan datang ke sekolah tidak terlambat atau tepat waktu. Kemudian kegiatan praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. Dari jam 7 pagi sudah berada di dalam kelas untuk melakukan bersih-bersih kelas sebelum jam pelajaran dimulai. Setelah itu, siswa akan diarahkan untuk melakukan doa bersama sebelum memulai pembelajaran dengan menaati peraturan COVID-19 seperti memakai masker dan tetap menjaga jarak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi saya kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.